Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Kirana Sejuk. Ini kali ini kita ya guys, mau eksekusi ini motor baru beli. Bukan baru beli baru ya, motor second yang baru kita beli. Tapi kondisinya mengenaskan guys. Kalau bodi mungkin tidak terlalu penting ya bagi kita ya. Tapi ya kita coba dulu. Kita coba nyalain mesinnya. Kita lihat reaksi dari mesinnya apa setelah dinyalainnya. Nah, ini agak ngelos ya guys. Ini berarti ada kesalahan ada kerusakan di bagian perkoplingan. Nah, ini guys. Kita lihat, kita dengar suaranya, pasti ini knalpotnya bocor ya. Terus yang selanjutnya ngumpul. Woi, ngumpul mantep guys. Oke, kalau untuk suara yang lain mungkin tidak terlalu terdengar. Coba kita tutup ya. Secara singkat ya. Secara singkat terlihat sepertinya kita belum bongkar semua. Yang pasti bagian piston atau seher itu udah pasti kita ganti. Terus dari suaranya tadi kemungkinan besar itu ada masalah sedikit di bagian head atau di bagian deksel ya. Itu biasanya kalau Jupiter ini kan mesinnya sama dengan Vega ZR. Biasanya masalahnya itu ada di noken as sama pelatuk itu ya. Pelatuknya kan belum roller gitu ya. Di pelatuknya itu yang agak rentan guys. Tapi kita buka dulu aja, kita lihat. Masalah knalpot mungkin kemungkinan juga ini ya. Kita belum bongkar, tapi ini masih analisa awal. Knalpot bocor karena packingnya itu yang bulat itu ya nggak ada. Secara pastinya yang pasti ini kita bongkar dulu. Setelah dibongkar baru kelihatan apa masalahnya. Ini selain bodi ya, kalau bodi ya relatif lah. Yang penting tidak terlalu jelek, kita bisa terima. Tapi kalau untuk mesin wajib sehat. Oke, sebentar kita buka dulu. Setelah dibuka kita lihat dalamannya gimana. Oke, ini kita coba eksekusi dulu ya guys. Yang pasti ini bodi yang itu ya, bodi yang ini kita buka terus baru ke bagian mesin. Mari kita eksekusi.
Oke, ini bagian bodi sudah terbuka, jadi sudah terlihat ya guys. Coba kita lihat dari dekat gimana kondisinya. Waduh, jatuh kameranya. Nah ini nih, kita lihat kondisi dari dekat. Ya, cukup memprihatinkan kondisi mesinnya. Ya, ini mesti kita ganti ya seal-sealnya, dan ya packing pasti kita ganti semua. Dan yang pasti ya kita bersihkan dari segala macam jenis oli yang ada di luar mesin. Oke, ini kita eksekusi dulu.
Oke, ini setelah kita lakukan pembedahan pembedahan mesin yang ya lumayan ini ya, sebenarnya lumayan banyak yang harus kita kerjakan. Yang pasti ini kita ganti seher atau piston. Piston ini kalau dari ini udah oversize 100 ya guys, oversize 100. Ini pakai piston Vega ZR ya, sama persis. Oke, ini kita ganti. Ini noken as atau as klep. Ini sudah digerinda-gerinda gini. Kita ganti aja. Sudah tidak layak. Ini latuk piano atau rocker arm. Ini juga ya, ini udah digerinda-gerinda. Ini kita ganti aja. Gak begitu mahal tapi ya pekerjaannya dia yang malesin kalau bahasa Jawanya guys. Nah, ini di sini di sektor head atau sektor apa ya kalau bahasa itu ya, dexel gitu ya, head dexel, cylinder head. Ini sepertinya tidak banyak yang harus di apa, kita lihat bearing dalam ya, bearing dalam masih oke lah, ini masih bisa pakai. Tapi masalahnya yang tadi knalpotnya bocor itu ya guys ya, yang pos gitu ya. Nah ternyata ini nih, ini packingnya yang diganjel jadi banyak. Ini ya tadi ya, ada packing sekitar 3. Nah ini diganjel karena ininya sudah aus guys. Tuh baut yang ini patah dan yang ini sudah dol. Ini mau nggak mau kita harus pakai recoil aja kali ya. Recoil saya kayaknya masih punya. Ini pakai recoil aja. Di ini mungkin bisa dicabut, kita cabut. Ini kita perbos pakai, bukan perbos ya, jadi perbos tapi pakai recoil. Sama ini bos klep apa ya kalau bahasa lainnya ya, ada yang menyebutnya botol klep. Nah ini kalau in masih bisa, klep masih bisa kita pakai, masih lihat belum kelihatan aus, belum terasa aus ya, masih bisa dipakai klepnya. Tapi ininya guys, ini kalau yang in masih lumayan mapan sebenarnya. Tapi ya kita ganti sekaligus saja. Ini yang parah nih ya, bos klep atau botol klep nih, ini sudah lobok. Oke, ini sudah, apalagi ya yang PR ya, sekir ulang pasti. Seal klep harus kita ganti. Ini kayaknya baru seal klepnya guys, masih bagus, tapi ini kita ganti aja karena kita punya banyak stok. Apalagi ya di bagian yang lain, mungkin ini bagian kampas kopling dan teman-temannya nanti kita bongkar aja sekalian juga nggak apa-apa. Tapi yang lainnya mudah-mudahan sudah oke lah. Ini masalah kelistrikan tidak begitu banyak ini. Yang pasti itu kiprok ya inilah sementara ini dulu. Yang pasti mesinnya saya dulu, masalah kelistrikan dan yang lain-lain nanti aja lah sekalian kita lihat. Karena itu ada terlihat apa ya, oli guys, nggak tahu itu oli dari mana. Sepertinya itu dari seal, biasanya seal yang ada di gear depan. Sekalian kita lihat nantilah satu-satu dulu. Ini kita harus yang ini dulu karena kan ini kita mesti ke tukang bubut, bukan bubut ya, quarter ya, ke quarter. Jadi memakan waktu. Sembari ini kita quarter ya, kita bisa ngerjakan yang lain. Oke, nanti kita lanjutin videonya setelah ini di perbarui yang ini dulu ya, yang ada dulu aja. Oke, ini setelah selesai kita lakukan pembongkaran dan perbaikan ya guys. Ini ditutupin ini karena banyak kucing di sini, jadi kita buka tuh. Baru diganti joknya sudah dicakar-cakar lagi. Jadi ini yang pasti yang kemarin ya, yang seher dan isinya head udah kita ganti semua. Kita lihat dari dekat ya. Tuh, sudah tidak ada rembes-rembesan lagi. Sudah ya. Ya bagus lah. Ini bagian kopling juga udah kita lakukan perbaikan nih, packingnya juga baru ya. Bagian kopling ini yang kita lakukan perbaikan itu, bukan perbaikan ya, penggantian spare part itu adalah di kampas kopling, terus mangkok kopling ganda. Kopling gandanya juga kita ganti ya. Setelahnya per apa ya itu ya, membrannya kita ganti, bukan kita ganti, kita tambah menjadi 2 membran.
Jadi sekarang itu kalau disela nggak los-los kayak kemarin lagi ya guys. Tuh, sudah padat selanya ya. Coba kita lihat hasilnya. Ini, oh ya lupa. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada perbedaan ya suaranya. Yang pasti suaranya jauh lebih halus dari sebelumnya. Bocornya knalpot, oh iya ini ya, ada yang lupa. Lahiran knalpot kita ganti guys, tapi sebenarnya ini nggak perlu diganti. Ini kita ganti karena ya tidak terlalu mahal, cuma sekitar Rp25.000 saja. Karena yang lama itu apa ya, itu pinggirannya itu ya agak keropos, belum bocor tapi keropos ya, jadi lebih baik diganti lah ya. Ini kalau diganti yang baru kan lebih bagus dan lebih ya insya Allah lebih awet. Untuk penggantian tadi sudah, sektor-sektor lain nggak ada disentuh karena ya tidak perlu kita perbaiki. Untuk kualitas spare part kita tidak menggunakan semuanya original. Yang original itu kemarin hanya apa ya, klep apalagi ya kemarin ya, ada beberapa sih tapi nggak banyak. Oh iya itu seal klep. Yang lainnya kebanyakan itu kita pakai NPP punya ya, yang lumayan bagus lah selama berdasarkan pengalaman kami selama ini. Oke, itu aja yang mau kita review hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk prosesnya tadi udah dilihat, tidak semua kita videokan tapi secara garis besarnya ada apa ya, ada itunya, prosesnya gitu ya. Bagi yang mau ditanya monggo silakan ditanyakan. Bagi yang suka videonya silakan di like dan di subscribe, jika tidak ya diabaikan saja. Semoga bermanfaat. Salam hangat dari kami Kirana Sejuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.